Pada video kali ini, saya akan coba menjelaskan komunikasi serial dari ESP8266 dan juga bagaimana modul WiFi ini bisa berkomunikasi dengan baik dengan perangkat lain atau device lain. Bagaimana modul ini menerima dan mengirim data serialnya, dan juga saya akan mencoba dengan 3 device, yaitu dengan laptop saya, dengan HP Samsung, dan juga iPhone saya. Jika kita lihat dari datasheetnya, ketika ESP8266 ini menerima data yang diterima di awal akan menggunakan kode plus IPD. Untuk chip MUX di set 1, yaitu sebagai server, data tersebut yaitu plus IPD, ID connection, kemudian panjang data yang diterima dan data yang diterima. Sedangkan ketika ESP ini ingin mengirimkan data dengan komen attach send, nah ini, sehingga ketika kita akan mengirim data attach send untuk chip sampai dengan 1 harus diisi dulu ID connectionnya, kemudian panjang data yang dikirim. Setelah data yang dikirim, kita bisa meng-close connectionnya dengan attach close. Tinggal diisi dengan ID koneksi yang diterima. Mari kita langsung saja lihat bagaimana ESP ini mengirim dan menerima data. Oke, ini adalah tampilan web saya. Kita akan mengontrol ESP dari sini, dan ini adalah COM serial yang menunjukkan data yang dikirim dan diterima dari microcontroller dan juga ESP-nya. Oke, bisa kita lihat di sini. Ketika kita akan membuka halaman, setelah ini terbuka, inilah data yang diterima. Plus IPD, ID connection 0, panjang lengthnya karakternya 285. Sorry, terjadi reset. Get dan HTTP get, ini adalah data yang diterima. Kemudian si micro saya mengirimkan attach send, panjangnya 989 karakter. Oke, data yang dikirim sudah berhasil, send oke, kemudian attach close. Jadi microcontroller saya sudah memprogram ini dengan baik seperti ini, sehingga ketika ada data yang diterima, dia akan mengirimkan data untuk halaman webpage saya. Oke, kita coba lagi. Kita buka halaman baru saja. 72 ini kita lihat. Nah, ini yang terjadi komunikasi serialnya yang terima, dan inilah yang terjadi pada halaman webnya. Bisa kita lihat selanjutnya. Kita klik play dan buka halaman baru, dan ini pun menerima data, kemudian mengirim data juga. Sama, menerima data, mengirim data, dan tampilan baru. Seperti itulah komunikasi antara device dan ESP8266 ini. Oke, ini adalah koneksi dengan laptop saya. Oke, selanjutnya saya akan mencoba komunikasikannya dengan HP Samsung saya. Kita buka di sini. Sebelumnya saya sudah connect ke access point yang sama, yaitu HP iPhone saya. Bisa kita lihat di sini 172. Ini sudah ada. Sama. Nah, di sini terjadi penerimaan data. Kita bisa lihat di sini dari Android Samsung J5, dan ini pun sama mengirimkan data
seperti yang tadi. Oke, dan ini adalah koneksi yang terjadi ketika apabila kita membuka browser pertama kali. Jadi akan ada data-data yang diterima, yang dikirim dan diterima lagi. Tapi untuk selanjutnya hanya sekali saja. Bisa kita lihat juga di sini. Kita klik stop, langsung klik pin stop. Ketika kita kembali ke halaman utama, sini pun terkirim. Oke, bisa kita lihat sama seperti di web ini. Saya akan close terlebih dahulu. Apabila kita di awal, bisa kita lihat di sini. Saya akan close dulu biar bersih. Akan ada beberapa kali. Nah, ini adalah data yang ketika kita HTTP GET pertama kali, dan mikrokontroler saya langsung mengirimkan. Namun terjadi beberapa kali data yang dikirimkan kembali oleh browser ini ketika dia pertama kali membuka page-nya dan ketika kita pertama kali membuka ini. Tapi untuk selanjutnya bisa kita cek lagi hanya sekali. Saya akan kirim stop. Hanya sekali data pin S. Ini adalah kode yang saya kirim ketika saya klik stop, dan ini hanya sekali. Tidak terjadi seperti sebelumnya ada .favicon, .ico. Ini adalah apabila yang pertama kali. Begitu juga dengan yang terjadi pada HP ketika dia pertama kali membuka web browser, dia akan terjadi beberapa kali pengiriman data. Namun untuk selanjutnya hanya sekali. Itu adalah yang saya kirimkan secara otomatis dari microcontroller yang sudah saya program. Namun kita akan cek bagaimana data penerimaan dan pengirimannya secara step by step. Kita akan coba secara manual. Oke, saya akan hapus dulu program yang ada pada microcontroller saya, sehingga saya bisa kendalikan ISP secara manual. Oke, sudah bisa. Kita bisa cek apabila kita kirim AT, ini akan oke. Ya, saya sudah bisa kendalikan ISP ini. Oke, kita akan coba bagaimana jika ini secara step by step. Kita masuk ke halaman utamanya. Nah, di sini sebelumnya saya sudah setting chipstone-nya 1 detik sehingga dia meng-close sendiri. Kita rubah chipstone-nya menjadi 360 detik 6 menit. Attach chipstone oke. Kita coba lagi. Nah, dia loading dan connect, dan di sini si ISP mengirimkan data ke mikronya seperti ini, plus IPD. Berarti data yang kita terima adalah plus IPD ini. Lalu kita akan membalas komunikasinya seperti apa. Kalau misalnya kita chip close, kita copy dari sini. Kalau kita chip close, dia akan stop. Nah, jadi tergantung bagaimana kita mengirimkan data kembali ke browser kita. Misalnya kita akan coba kirim sebuah kata atau tampilan halaman webnya. Sebelumnya sudah saya buatkan. Nah, saya akan membuat tulisan. Oke, kita kirim AT chipsen 89.
Kemudian inilah datanya. Oke, send receipt, send oke. Jadi jumlah karakter yang dikirim harus sesuai dengan komen pada angka pada chip send. Kemudian akan kita chip close. Bisa kita lihat di sini ini masih loading karena masih menunggu data. Sebelum kita chip close ini akan loading terus. Setelah kita chip close akan tampil. Nah, inilah tampilan. Jadi begitu secara manual seperti itu. Pertama, kita menerima data plus IPD, kemudian kita mengirim balik dengan karakter tertentu, yaitu sebuah script HTML, lalu chip close, dan browser kita akan menerima data sesuai yang dikirim dari COM ini. Setelah chip close dan mengeksekusi script HTML-nya. Seperti itu. Itu adalah step by step secara manual komunikasi antara ISP dan device lain yang terhubung ke access point yang sama. Kita akan coba juga di HP saya. Oke. Di sini saya masukkan kode misalnya ISP 8266. Bisa kita lihat di sini apa data yang kita terima. Masuk. Di sini masih loading. Ini tandanya. Nah, tadi kita mengirimkan ISP 8266. Di sini pun diterima ISP 8266. Kita coba mengirimkan data juga yang sama seperti tadi dengan atau comment chip send, enter, kemudian datanya, send oke, lalu chip close. Oh, di sini sudah mulai terbaca, tapi ini masih loading. Ketika kita chip close, ini akan berhenti loading. Nah, sudah diterima. Seperti yang saya bilang, di sini ada Papicon ICO, data yang diterima lagi di sini. Kita harus closekan juga dengan AT chip close. Kita lihat connection ID-nya berapa, 0. Oke, ini adalah berakhir komunikasinya. Jadi itu secara manual dengan HP saya. Lalu bagaimana dengan iPhone? Apa yang akan terjadi? Oke, kita lihat. Sepertinya kita akan coba dulu dengan program yang sudah ada. Mungkin nanti yang terakhir kita coba dengan manualnya. Oke. Kita cek dulu di sini apakah sudah berhasil. Nah, oke, di sini sudah berhasil. Kita cek di saya putuskan dulu ini sebagai access point-nya. Oke, kita coba. Nah, inilah yang terjadi apabila kita menggunakan iPhone. Di sini tertera send file, dan ini terjadi beberapa kali kirim data. Kita coba lagi, gagal lagi. Kita bisa lihat di sini ini terus mengirimkan data, dan sini tidak terbuka halamannya.
Mungkin teman-teman ada yang bisa bantu saya untuk mengatasi program seperti ini atau masalah seperti ini. Sampai sekarang saya masih belum bisa mengatasinya. Bagaimana problem ini bisa saya carikan solusinya. Kita coba lagi. Dan malah terjadi error ke ISP nya. Oke, kita coba saja manual. Seperti biasa, kita hapus dulu memorinya. Oke, sudah berhasil. Kita bisa lihat di sini. Sudah oke. Ya, sekarang saya akan coba secara manual. Kita masuk ke ISP-nya. Sorry, sebelumnya saya harus set dulu sebagai server, itu dengan atchipmuk sama dengan 1 atchip servernya 1.80. Oke, kita bisa lihat di sini. Nah, ini sudah diterima. Kita bisa kirim kembali. Kemudian datanya send oke, lalu kita keep chip close. Nah, setelah saya chip close, lalu iPhone ini masih mengirimkan data, request data, mengirimkan HTTP GET-nya, dan di sini masih loading. Berbeda dengan tadi menggunakan laptop saya dan HP Samsung. Akan ada data favicon.ico yang kita bisa langsung kirim kita bisa langsung kirim comment chip close. Sedangkan iPhone dia mengirim data kosong. Kita coba chip send lagi, kan seperti apa. Sorry. Oke. Send oke. Kita chip close lagi. Masih meminta data lagi. Ini yang ketiga kalinya. Send oke. Chip close. Sudah close, berhenti, tapi tampilannya masih tetap saja blank. Itu yang terjadi pada iPhone, dan saya masih belum bisa menemukan solusinya. Jika ada teman-teman yang sudah bisa mengatasi masalah ini, mohon di-share. Bila berkenan, bisa kirim ke alamat email saya di sini, toenov@gmail.com. Sorry. Ini alamat email saya. Oke. Jadi itu video kita kali ini. Saya sudah menerangkan bagaimana komunikasi antara ISP dengan microcontrollernya dan juga device lain seperti apa. Oke. Terima kasih. Thanks for watching.